Pemirsa, jenazah laki-laki yang ditemukan di area persawahan Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata kepala cabang pembantu Bank BUMN. Dalam Islam, tindakan penculikan dan pembunuhan, terutama jika dilakukan dengan niat buruk dan kekerasan, adalah kejahatan yang sangat serius dan dilarang keras. Hukum Islam memandang nyawa manusia sebagai sesuatu yang suci dan sangat berharga, sehingga pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat termasuk dosa besar. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum Islam terkait kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank. Pembunuhan sengaja, qatl al-amd. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan, seperti yang terjadi dalam kasus ini, termasuk dalam kategori qatl al-amd. Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas. Qisas secara harfiah berarti balasan yang setimpal. Dalam konteks pembunuhan, qisas berarti pelaku dibunuh sebagai balasan atas nyawa yang diambilnya. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Hak ahli waris korban. Dalam hukum Islam, pelaksanaan qisas tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan menjadi hak dari ahli waris korban. Ahli waris memiliki 3 pilihan. Menuntut hukuman qisas, hukuman mati, kepada pelaku. Memaafkan pelaku dengan imbalan diyat, denda, kompensasi. Memaafkan pelaku secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun. Diyat. Jika ahli waris memilih untuk memaafkan, hukuman qisas akan diganti dengan diyat. Jumlah diyat untuk pembunuhan sengaja adalah diyat mughallazah, diyat yang berat, yang harus dibayarkan oleh pelaku. Penculikan, hirabah, dan perampokan. Tindakan penculikan dan pembunuhan yang disertai dengan perampasan harta benda, dalam hal ini, uang bank, dapat dikategorikan sebagai hirabah atau jarimah hirabah, kejahatan perampokan, terorisme. Hirabah adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang mengganggu keamanan di jalanan atau tempat lain, merampas harta, dan atau membunuh. Hukuman bagi pelaku hirabah diatur dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Para ulama menetapkan beberapa kemungkinan hukuman tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Jika mereka hanya mengambil harta, dipotong tangan dan kaki secara bersilangan. Jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, dibunuh, hukuman mati. Jika mereka membunuh dan mengambil harta, dibunuh dan disalib, sebagai hukuman tambahan untuk memberi efek jera. Jika mereka hanya meneror dan merampok, tetapi tidak membunuh, diusir dari negeri itu atau dipenjara. Dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank, untuk ini sangat memenuhi unsur-unsur hirabah. Hukuman yang paling berat, hukuman mati dan penyaliban, kemungkinan besar akan dijatuhkan, karena pelaku melakukan 2 kejahatan sekaligus, pembunuhan dan perampokan.